Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga Allah memuliakan kita semua. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif pernah mengatakan, qad ruwiya anna shaimina yarji'una yaumal fitri maghfuran lahum. Telah diriwayatkan bahwasanya orang yang telah selesai puasa Ramadannya, mereka itu kembali pada hari fitri diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal ini adalah hal atau tempat atau waktu di mana kita berada sekarang adalah masih dalam bulan Syawal, maka merupakan tradisi yang ada di sekitar kita itu saling bermaaf-maafan kepada saudara kita, kepada teman kerabat kita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika dosa yang kita lakukan, kalau terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mudah memaafkan. Kalau kita melakukan taubatan nasuha. Akan tetapi, kalau misalkan kesalahan atau dosa yang kita lakukan tersebut terkait dengan hak saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur. Atau yang pernah kita dengar bahwasanya pintu maaf tersebut digantung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sahibul haq atau orang yang pernah kita lakukan kesalahan atau bahkan kezaliman tersebut memaafkan. Karena apa tadi? Karena Allah tidak ikut campur. Ketika Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab yang sama yaitu Lataiful Ma'arif menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Atau dalam redaksi lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang telah selesai puasa Ramadannya atau yang telah selesai qiyam Ramadannya dengan penuh keimanan dan berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Allah berikan? Allah akan berikan ampunan. Akan tetapi secara jelas, secara sharih Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di situ wal jumhuru ala anna dzalika innama yukaffiru as-saghaira. Mayoritas ulama berpandangan penghapusan atau kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut hanyalah terkait dengan dosa-dosa kecil saja. Kenapa? Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan li'annal kaba'ira la budda laha min taubatin nasuhin. Karena untuk dosa besar itu harus melalui proses yaitu taubatan nasuha. Maka di sini kalau taubatan nasuha itu dibagi kepada dua. Pertama, jikalau kesalahan yang ingin kita minta maaf kepada Allah tersebut terkait dengan haknya Allah, maka syaratnya ada 3. Pertama, an-nadam ala fi'lil ma'siyah. Dia menyesali telah melakukan kemaksiatan atau kesalahan tersebut. Dia menyesal. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, al-iqla'u an tilkal ma'siyah. Dia berlepas diri, tidak mau melakukannya lagi, ya, berlepas diri dari perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, al-azam ala an la ya'uda ala tilkal ma'siyah. Dia berazam, bertekad dalam dirinya, dia tidak akan kembali kepada maksiat tersebut. Dia bertekad tidak akan melakukan kemaksiatan tersebut lagi. 3 syarat ini yang dinamakan taubatan nasuha, jikalau terkait dengan haknya Allah, Allah akan maafkan. Tapi kalau misalkan terkait dengan haknya manusia, para ulama kita menambahkan syarat yang keempat. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengatakan, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yaum." Barang siapa terhadap saudaranya dia pernah melakukan kezaliman atau kesalahan, ya, baik itu dari kehormatan saudaranya atau apapun itu kata Rasulullah, maka mintalah maaf atau mintalah kehalalan dari sahibul haq tersebut sebelum kita ini pindah kepada hari kiamat.
Maka kalau misalkan terkait dengan haknya manusia, itu syaratnya menjadi 4, 1, 2, 3 telah kita sebutkan, itu sama dengan syarat kalau terkait dengan haknya Allah. Dan syarat yang keempat adalah meminta kehalalan atau meminta maaf kepada saudara yang kita lakukan kesalahan tadi. Kalau misalkan ini sangat tepat sekali pada saat kita berada pada bulan Syawal sekarang, kita untuk meminta maaf itu merupakan timingnya pas, waktunya pas untuk kita meminta maaf, baik itu sesuatu yang kita sadari ataupun tidak, kita minta maaf saja. Kalau misalkan dimaafkan, kita bersyukur kepada Allah agar benar-benar kita ini ketika masuk kepada bulan Syawal kita terbebas dari dosa. Baik itu dosa yang terkait dengan Allah ataupun yang terkait dengan sesama manusia. Karena kalau misalkan terkait dengan sesama manusia, Allah itu tidak mau ikut campur. Makanya Allah gantungkan taubatnya itu kalau terkait dengan haknya manusia. Sampai si fulan tersebut meminta maaf kepada saudaranya itu. Indah sekali Islam itu. Ya, Allah sendiri tidak mau ikut campur. Makanya kita berharap pada kesempatan kali ini kita berada pada bulan terbaik setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal. Kita bisa introspeksi diri, kita lihat kesalahan-kesalahan kita. Kalau memang kita mengingat ada kesalahan kepada saudara kita, langsung kita minta maaf agar nantinya kita tidak menyesal di hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.